Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Mana? Sudah siap? Silakan kita perbaiki dulu sebelum kita mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz semua, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita awali dengan berdoa. Semoga nanti pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat Ustaz pahami ya. Sikap berdoa. Ada angkat ya. Berdoa mulai. Ustaz, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sebelum kita ini Ustaz tanya dulu, ada yang tidak hadir? Ada? Tidak ada ya, hadir semua? Alhamdulillah. Jadi Ustaz senang hari ini semuanya hadir. Hari ini Ustaz kita sengaja belajarnya di luar kelas atau di tempat yang lain. Sekarang kita belajar di pustaka ya, agar suasananya berbeda ya. Saat kemarin kita sudah belajar tema 1 ya. Sekarang kita akan masuk tema 2. Ada di bawah buku temanya? Ada. Oke, Ustaz, silakan dibuka dulu buku tema 2, sub tema 1, halaman 27 ya. Nah, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ini tema kita hari ini. Sub tema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baik, Ustaz. Jadi hari ini kita akan belajar ya, pertama tentang Pancasila. Anak Ustaz pernah mengikuti upacara? Pernah mendengar orang membaca Pancasila? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Saya harap nanti ketika sudah mempelajari ini, anak Ustaz sudah bisa mengamalkan sila Pancasila itu. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang dongeng, memerankan cerita yang ada pada dongeng. Pernah anak Ustaz menonton TV? Pernah menonton film? Ada film sekarang yang lagi viral tuh di mana namanya tuh, di bioskop. Ada Buya Hamka. Pernah nonton Buya Hamka? Pernah. Nah, kira-kira kita nanti akan berperan sebagai artis juga. Nah, ya, artis dongeng. Ya, kita nanti akan berperan. Baik, Ustaz. Kita mulai saja belajar hari ini. Silakan diperhatikan dulu
halaman 27. Dan Ustaz tanya kembali pelajaran yang kemarin. Kita sudah belajar juga lambang-lambang Pancasila ya. Kemarin sudah Ustaz sebutkan sila pertama lambangnya rantai. Kemudian benar salah? Apa lambangnya tuh kayak yang di atas langit itu? Hebat, berarti masih ingat pelajarannya. Sila kedua kalau ada yang mengatakan bintang berarti dia tidak konsentrasi itu. Nah, apa sila kedua? Rantai. Ya, itu yang sila kedua. Sila ketiga? Pohon beringin. Bagus sekali. Nah, ini yang benar lagi. Sila keempat? Kepala banteng. Ya. Sila kelima? Apa? Padi dan kapas, luar biasa ini. Ini semua yang banat, yang aulat, ini sudah paham kayaknya semuanya. Udah bagus. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin itu pengamalan sila kedua. Apa sila kedua bunyinya? Nah, itu sila pertama. Sila pertama kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya. Jadi beradab itu banyak. Ya, ada Ustaz sudah pernah mencontohkan adab kita kepada orang lain ya. Jadi itu juga tercermin dalam sila Pancasila. Apa contohnya? Kita mengucapkan terima kasih kepada teman. Benar Ustaz ucapkan terima kasih? Ustaz kasih alif abdi. Alif ini absen atau alif. Apa yang alif sampaikan? Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Ada juga yang Ustaz kasih ini HP. Tidak maunya motor. Berarti tidak berterima kasih namanya, tidak bersyukur ya. Jadi kalau kita mengamalkan sila kedua itu, jika kita diberi oleh orang lain maka kita ucapkan Terima kasih. Ustaz, coba praktekkan. Anggap ini hadiah dari Ustaz karena sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa yang reaksinya? Ustaz coba dulu. Hari ini kita sudah saya lihat buku penghubungnya. Ternyata yang sholat subuh hari ini berjamaah di masjid tepat waktu adalah Selo. Selo, selamat. Ini hadiah untuk Selo. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Berarti Selo sudah mengamalkan sila kedua. Kemudian meminta maaf. Nah, ini sering Ustaz lihat nih. Ada yang ketika bercandanya dengan teman tersakiti hati temannya. Nah, bagaimana sikap kita? Minta maaf. Minta maaf bagaimana? Sambil kita menyalami teman ya. Maafkan saya ya teman, maafkan anak tidak sengaja ya. Kemudian apa lagi? Nilai dari sila kedua itu mendoakan orang lain. Pernah mendoakan orang lain? Pernah berdoa? Tadi di awal kita juga berdoa ya. Di awal belajar kita berdoa. Siapa saja yang antum doakan? Pertama, orang tua ada didoakan? Ada. Bagaimana apa yang antum doakan untuk orang tuanya? Supaya apa orang tuanya? Sehat. Supaya apa lagi? Banyak rezekinya, panjang umurnya, berkah rezekinya ya. Tidak hanya banyak tapi berkah juga. Ya. Nah itu salah satu mengamalkan sila Pancasila juga. Sila kedua. Apa bunyi sila kedua tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti di akhir pembelajaran siapa yang paling tertib, siapa yang paling aktif, yang paling bagus, Ustaz kasih dia. Di sini sudah ada dia. Ya, di sini juga. Di sini perut. Ya. Nanti akan Ustaz kasih dia. Ini besar ini dianya. Di saku celana Ustaz ada kunci motor. Tapi ini bukan
bukan untuk antum, untuk Ustaz. Ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya tentang dongeng. Karena antum baca dongeng? Sengaja Ustaz bawa antum ke pustaka ini supaya nanti antum tertarik membaca-baca buku sini. Termasuk di sini juga ada buku dongeng, ini banyak dongeng sini. Ya. Tetapi yang kita pelajari sekarang bukan dongeng yang ada di sini. Kita fokus ke bukunya masing-masing. Ya. Dongeng yang kita pelajari hari ini tentang bunga melati yang baik hati. Ya. Nanti antum Ustaz akan bagi menjadi beberapa kelompok. Coba yang aulad ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang banat 1, 2, 3, 7 orang. Oke. Berarti kita buat 2 kelompok saja. Ada yang kelompok aulad, ada yang kelompok banat. Ya, nanti Ustaz akan nilai. Antum akan berperan sebagai tokoh yang ada di dongeng. Nah, dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita khayalan. Ya. Siapa yang pernah menghayal? Ada yang menghayal. Antum pernah menonton film apa ya? Mobil yang bisa bicara ya? Apa namanya itu? Cars. Bukan. Apa? Iya, yang kayak banyak mobil dia bicara. Ya. Jadi cerita itu kan khayalan tuh. Masa ya ada mobil yang bisa bicara? Hai. Nah itu khayal. Seperti itulah kira-kira dongeng ya. Nanti antum akan ada yang bunga yang bisa bicara nanti. Nah jadi antum akan berperan sebagai bunga, sebagai putri. Nah, makanya saya bagi ke kelompok. Nanti masing-masing kelompok tunjuk berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang berperan sebagai tokohnya. Kemudian 1 orang untuk membacakan ini. Ya. Nah, ini yang membacakan nanti bukan teksnya itu ya, yang dibacakan contoh di sini. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Buat seperti ya kenyataan ya. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, baru diperankan oleh putri 1. Wah, indah sekali bunga ini di taman istana ini. Nah, ini kata putri 1 nanti. Datang lagi putri 2. Jadi walaupun aulad nanti dia berperan sebagai putri. Atau putra ya. Putra aja lah. Anggap ini putra. Ya. Pangeran. Ya, pangeran. Boleh pangeran suka bunga? Boleh aja, bunga itu kan tumbuhan. Boleh saja. Ya. Ustaz, sudah ditunjuk siapa yang akan membacanya? Jadi 1 orang di sini membaca, 1 orang sini membaca. Siapa yang akan baca? Hah? Yang membacakan yang membacakan apa aja lah. Siapa namanya? Sadik. Sadik ya. Sadik membacakan nanti. Jadi 5 orang memerankan. Anak jadi bunga. Ya boleh nanti berperan 5 orang. Di sini siapa yang bacakan? Faiza ya. Faiza bacakan. Kemudian siapa yang berperan? 5 orang nanti ya. Oke, bagus. Nanti siapa kelompok yang bagus, Ustaz kasih hadiah. Ya. Kelompok yang bagus Ustaz kasih hadiah. Ya. Makanya perankan sesuai dengan peran yang ada di bukunya nanti. Coba Ustaz kasih bagaimana cara bagusnya ya, supaya siapa yang mau tampil duluan lah. Kelompok mana yang tampil duluan? Aulad banat? Siapa kelompoknya yang ingin tampil duluan?
Nah, Banat. Oke, Banat dulu yang tampil ya. Ketika Banat tampil, anak ustaz yang aulat menilai jadi juri ya. Jadi juri. Berapa antum kasih nilai untuk yang Banat itu? Sebaliknya, ketika yang aulat tampil, Banat pula yang nilai lagi. Berapa nilai untuk aulat? Ya, setelah itu baru nilai dari ustaz. Ya, nanti ustaz akan lihat bagaimana raut wajahnya. Ya, bagaimana cara dia menyampaikannya, naik tinggi rendah suaranya, intonasi namanya ya. Ini wajahnya. Ketika dia sedih tapi dia tertawa, berarti itu tidak sesuai ya. Nanti itu ustaz akan nilai juga. Sudah? Silakan yang Banat maju 5 orang. Nah, maju 5 orang. Ya. Maju 5 orang. Yang membacakan di samping sana Renam lah ya. Renam sama yang baca. Nah, yang membacakan. Nah, ini yang membacakan ya. Yang itu bacakan ini aja. Dia sampai sini sudah tuh ini temanya yang menerangkan. Nah, ini untuk membacakan. Ya. Ini untuk sampai sini baru. Oke. Ustaz lihat dulu. Yang jadi putri 1 siapa? Putri 1. Nah, di sini adalah putri 1, putri 2, kemudian bunga sedap malam. Menjadi bunga ya. Ini bunga anggrek. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Reina. Reina jadi bunga mawar biru karena bajunya warna biru. Oke. Satu aja nanti ya. Antum saya baca ya. Antum jadi putri 1 tadi ya. Antum putri 2 antum bunga sedap malam antum. Bunga anggrek antum. Bunga mawar biru. Bunga mawar biru. Oke. Oke, pegang ini dulu. Bukunya itu ada yang tertiga. Ini adalah. Oke, kita yang aulat menilai. Ustaz menilai juga. Dari mana Ustaz berdiri ya? Dari situ aja. Kita perhatikan penampilan dari kelompok mana ya? Yang aulat dinilai ya. Silakan dimulai. Yang bunga duduk. Hah? Ya, bagaimana cara antum menerangkan? Nanti Ustaz menilai aja. Ya, silakan mulai. Nah, di Taman Bunga Kerajaan itu berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warna putih bersih dan harumnya sedang dibuat di taman. Aroma melati memang harum. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dikatakan istana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin lembab. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kembang yang datang. Kedatangan para kembang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kembang dan mempersilahkan mendesak sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kembang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya ini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati
kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku Melati. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Melati siapa? Sudah selesai? Melati siapa? Melati. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang Oh, kita ada bisa bunga melatinya. tentang Pasraka dulu aja. Udah satu. Oke, selesai? Nah, Oh, kita beri aplaus untuk kelompok Banat. Oh, luar biasa. Baik, terima kasih kepada yang Banat. Sini lagi. Nah, 10. oke, nanti tanya sama. Ada 100. 99. Ada 1/1000. Ya. Nah, kira-kira menurut anak ustaz yang aulat berapa nilainya? Limited. Hah? 9/10. Kok pakai per pula? 100. Nilainya antara 1 sampai 100 berapa nilainya? 100. 100? 95. Kalau 100 berarti perfect ya. 98. Ada yang nilai 85. 80. 97. Oke. 90. Yang menilai 100 siapa? Nah, kenapa 100 nilainya? Nggak tahu. 90. Ah, ya. 98. Jadi kita menilai teman itu harus sesuai dengan yang ditampilkannya ya. 1/100. Nah, jadi kalau saya lihat penampilan yang Banat sudah bagus, sangat bagus, tetapi perlu lagi ekspresi, ya. Kemudian intonasi. Tadi ada yang Ustaz dengar ada maaf ya. Nah, kalau maaf itu bagaimana tadi? Sudah saya contohkan tadi ya. Salam sama temannya. Seperti itu yang saya harapkan. Antum seperti memerankan cerita aslinya. Ya, walaupun sambil membaca ini, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Nah, sambil antum memperhatikan sekitar. Seperti itu maksud saya. Kemudian ya, aroma melati. Itu berarti kita sedang mencium aroma ya kan? Nah, jadi ekspresinya dikit lagi. Kita coba juga melihat yang aulat duluan. Nah, melati tadi tidak ada. Melatinya tertidur mungkin ya. Iya, melati tidak tertidur. Di sini ada yang sebagai melati nanti ya. Silakan tampil kelompok yang aulat, kita lihat yang Banat nilai nanti. Tadi nilai Banat kata aulat ada yang 98, ada yang 85, ada yang 97 tadi. Berarti sudah termasuk tinggi. Nih pegang. Ya. Apa nih? Anggap saja putra ya, bukan putri tapi putra. Nah. Ya, jadi apa? Siapa yang bacakan tadi? Sodik ya? Nah, Sodik yang bacakan. Coba. Sodik pegang nih. Putra 1 deh. Nah, oke. Dulu kita lihat dulu. Mana? Yang menjadi putra 1. Alif. Putra 2. Oke, Selo. Bunga sedang alam. Bunga sedang alam siapa? Bunga apa lagi? Atau bunga anggrek? Bunga apa lagi? Bunga mawar biru belum? Nah, ya. Baca. Nah, satu lagi melati. Melati. Nggak usah takut, kita kan lagi belajar, jadi berperan. Nah, jadi Amin sebagai pengamatnya nih, antum di ujung tengah sebagai bunga melati ya. Silakan bacakan. Ya. Nah, silakan yang Banat perbaiki dulu ya. Kita lihat. Ya, kita lihat dulu. Ya. Buka masker. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putra senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan
cari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih dan harumnya semerbak, memenuhi taman. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putih suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah kita dijadikan tanaman di bunga karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah lalu dipandang di taman. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat karumannya dirinya semakin melebar. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan tambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan membersihkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga dan itu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang. Maafkan aku ya, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu. Melati, aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa merasa sangka buruk. Oke, sudah selesai. Kita beri aplaus untuk kelompok aulad. Oke, bagus sekali. Sudah bisa berperan semuanya ya. Tentang apa cerita dongengnya tadi? Bunga melati yang baik, baik hati. Nah, kira-kira dari yang kita perankan tadi itu, oh iya, Ustadz nilai dulu dah ya. Kelompok yang aulad, yang banyak bagaimana? Berapa nilainya? 80. Ada yang terbalik-balik. Nah, ada yang terbalik-balik. Ada lagi? Ada yang menilai? Kita saja pikir kenapa sama putri katanya. Nah, artinya ya kita harus rajin membaca Kita kasih ya aja supaya lidahnya itu mudah menyebutkan kata-kata ya. Itu karena grogi apa? Nah, coba perhatikan. Sudah, ketika antum sudah berani tampil, itu sudah bagus. Nah, tadi Ustadz senang melihat intonasinya apa? Selo. Bagus intonasinya. Ya. Jadi kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Jangan iri. tidak berprasangka buruk Tidak boleh kepada orang lain. mengejek. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh iri. Tidak boleh Tidak iri. boleh iri hati. Ada lagi saling memaafkan, luar biasa. Wah, ternyata dari cerita yang singkat tadi, bunga yang bisa bicara, kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dalamnya. Ya, tidak boleh kita saling iri dengan teman. Ya, walaupun teman itu mendapatkan hadiah misalnya karena dia berprestasi, jangan iri. Ya, boleh iri, tetapi irinya itu kita membuat kita semakin semangat.
Tapi kalau irinya tidak baik itu tidak boleh. Ya, teman punya sepatu baru kita iri, ya itu tidak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh apa tadi lagi? Berprasangka buruk. Belum tentu orang itu berbuat hal yang demikian, kita sudah berprasangka buruk, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang Ustaz sampaikan di awal tadi, nilai sila kedua, memaafkan, ya. Memaafkan. Tadi kan melati memaafkan temannya, ya, yang berprasangka buruk padanya. Ya, meminta maaf dan saling memaafkan. Oke? Bisa anak Ustaz mengambil pelajaran dari cerita singkat tadi, dongeng tadi? Oke. Sesuai yang Ustaz sampaikan tadi, nanti silakan temui Ustaz dua orang tadi di kelompok sini. Kelompok sini siapa yang bagus tadi, ya? Ustaz minta penilaian dari apalah yang aulad, siapa yang bagus di sini tadi membacakannya? Tidak ada. Masya Allah, tidak ada. Berarti bagus semua atau tak bagus? Bagus. Nah, itu prasangka namanya. Nah, itu penilaian tidak bagus. Tak mungkin tidak bagus, pasti bagus, ya. Tapi ada yang paling bagus. Kira-kira siapa? Nanti Ustaz serahkan langsunglah ke anak Ustaz yang bagus, ya. Tadi selo satu, ya. Selo nanti Ustaz kasih hadiah. Silakan ambil hadiahnya nanti vouchernya, ya. Setelah istirahat. Oke, Ustaz. Oh iya, terakhir sebelum kita tutup, karena waktu kita sudah hampir habis juga, di jam Ustaz. Ini jam kulit namanya, ya. Ustaz, tadi sudah Ustaz cek buku penghubungnya. Alhamdulillah sholatnya bagus. Terus pertahankan. Ada membantu orang tuanya di rumah? Ada. Mengamalkan sila Pancasila. Ada minta maaf kepada orang tuanya? Ada orang tuanya? Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat anak Ustaz pahami dan kita amalkan, ya. Jangan hanya paham saja, tapi diamalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.